Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini, yaitu minggu terakhir di bulan Januari 2023 dan sekaligus minggu pertama di bulan Februari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini, dan yang sekiranya ingin tahu apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi di market secara fundamental. Oke, jadi di sini secara fundamental pada video kali ini memang secara biasanya kan fundamental itu saya akan berikan secara kalender ekonomi ya kan. Tapi nanti di sini secara chart ini saya hanya akan bicara chart sedikit aja nanti pada saat sudah mau akhir video ya. Jadi chart ini nanti akan saya bahas sedikit aja, ini chart tentang indeks dolar ya. Oke, kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu ya. Dari minggu lalu, karena kita mengingat itu minggu ini merupakan minggu adanya Imlek ya kan, Imlek. Jadi oleh karena itu market Asia itu sudah dipastikan tidak ada pergerakan, dan secara di market yang ada pada minggu lalu dari hari Selasa ya, dari hari Selasa tanggal 24 Januari itu kita melihat mengenai flash manufacturing dan services PMI yang ada di Euro, Pound Sterling, dan USD. Dan hasilnya itu ternyata benar-benar mix ya, mix semua. Ada yang masih di bawah 50, ada yang sudah di atas 50. Kalau dari segi USD sendiri masih di bawah 50 tapi sudah mulai meningkat. Kalau dari Jerman, dari Euro sendiri campur karena kalau dilihat dari segi Prancis dan dari segi Jerman itu manufacturing dan servicesnya itu ada yang sudah berhasil di atas 50 dan ada yang masih di bawah 50. Bahkan ini ada angka di bawah 48 ya. Kalau dari segi Inggris ya, Inggris di sini kita lihat dari segi manufacturing ternyata hasilnya cukup memuaskan ya, naiknya walaupun nggak begitu banyak tapi ya it's okay lah, naik setidaknya gitu kan. Lalu untuk dari segi services PMI-nya kemarin itu datanya menunjukkan bahwa dari segi service itu turun dari yang sebelumnya 49,9 jadi 48,0. Oleh karena itu pada hari Selasa kemarin inilah yang saya katakan bahwa data flash manufacturing dan flash service PMI itu hasilnya mix, sehingga chart yang kita lihat itu hasilnya juga mix ya kan. Lalu di hari Rabu kita diikuti oleh New Zealand ya, New Zealand inflasinya, New Zealand inflasi, dan juga Australia inflasi. Dari segi Australia inflasi ternyata meningkat ya, dari yang sebelumnya 7,3 naik menjadi 8,4%. Ini saya nggak ngerti ini apa yang diinginkan oleh RBA sebenarnya ya, karena kalau dilihat seingat saya itu RBA pernah mengatakan bahwa mereka memang tidak begitu hawkish karena mereka tidak ingin menyakiti perekonomian yang ada di Australia, karena ya sekali lagi ketika suku bunga terlalu cepat naik pasti dampaknya ke perekonomiannya sendiri. Tetapi akibat tidak terlalu agresifnya sikap RBA ditunjukkan oleh angka inflasi yang malah naik secara angka tahunan ya kan. Dari yang sebelumnya sudah turun menjadi 6,9 naik menjadi 7,3, dan dari 7,3 naik menjadi 8,4. Ya ini mungkin satu-satunya negara yang suku bunganya sudah naik tetapi inflasinya malah ikut naik. Nah ini agak sedikit lucu sebenarnya dari segi Australia. Ini agak sedikit lucu kalau boleh saya bilang. Kalau dari New Zealand sih, sebenarnya kalau kita lihat sudah mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang dari segi inflasi. Tapi kalau Australia ini negara tetangga ya malah semakin lama malah inflasinya semakin naik. Memang sih pada saat ini kita belum ada melihat berita mengenai suku bunga yang akan dinaikkan oleh RBA ya. Jadi dari Australia sendiri agak sedikit lucu. Boleh saya bilang seperti itu ya. Jadi kalau memang kurang pas bahasanya mungkin ya bisa seperti itu. Lalu di malam harinya kita ditutup di hari Rabu dengan adanya BOC
rate statement ya, ataupun suku bunga dari Bank of Canada, dan memang Bank of Canada ini menaikkan suku bunganya tepat menjadi 4,5 ataupun naik 25 basis poin dari yang sebelumnya 4,25 menjadi 4,5%. Dan dari apa yang diberitakan ya di sini jika teman-teman lihat itu, jika teman-teman jeli pada saat berita ini keluar ya, di sini kalau boleh saya katakan di sini bahkan ada berita ya, mana dia, Bank of Canada at the peak. Ya, di sini maksudnya adalah pada saat dia menaikkan ataupun pada saat BOC menaikkan suku bunga menjadi 4,5%, ada statement yang mengatakan bahwa BOC akan pause dulu untuk menaikkan suku bunga. Jadi mungkin ini merupakan untuk saat ini satu-satunya bank sentral yang mengatakan bahwa mereka akan hold dulu untuk kenaikan suku bunga selanjutnya, karena mereka yakin bahwa inflasi yang ada di Kanada itu akan turun dengan sendirinya ya. Jadi karena mereka yakin, mereka mengeluarkan statement bahwa kami akan pause dulu dalam hal menaikkan suku bunga untuk rapat selanjutnya. Jadi ini merupakan statement pertama kali satu-satunya bank sentral yang yang sudah mulai menghold kenaikan suku bunga ataupun pause suku bunga ya. Biasanya kan suku bunga kan terus naik. Jadi untuk saat ini kenaikannya direm dulu. Jadi pada saat kenaikan suku bunga pada saat rapat suku bunga mengenai BOC nanti kapannya itu saya nanti nggak tahu. Sudah dipastikan tidak akan ada suku bunga seperti itu. Dan BOC menjadi salah satu bank sentral juga yang dimana kalau teman-teman ingat itu di sini teman-teman bisa lihat ya, kenaikan suku bunga yang ekstrim. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini datanya adalah dari 1 Juni ke 13 Juni 2022, dari yang sebelumnya 1,5% naik 100% ya, naik 100 basis poin menjadi 2,5%. Ini menjadi bahwa Bank of Canada ini bank yang sangat super, bisa boleh saya katakan ya, karena dia satu-satunya bank sentral yang menaikkan suku bunga secara masif sebesar 100 basis point, dan juga menjadi satu-satunya bank sentral yang sudah mengatakan mereka akan mengerem kenaikan suku bunga saat ini ya. Jadi itu. Jadi di hari Kamis kita ada data mengenai GDP di Amerika, dan memang seperti yang sudah saya katakan juga di analisa fundamental mingguan, itu pasti turun untuk dari secara GDP, karena kita sudah lihat bahwa data mengenai ini aja sudah masih di bawah 50 ya kan. Services PMI dan Manufacturing PMI, lalu diikuti oleh ISM Manufacturing PMI dan sebagainya, dan juga retail sales juga berkurang, itu sudah pasti GDP juga pasti akan turun. Tapi dari segi core durable goods order dan durable goods order di sini ternyata bagus banget, dan juga tingkat pengangguran mingguan itu bagus ya. Dan juga diikuti oleh new home sales yang ternyata meningkat juga lumayan ya kan. Dan secara penjualan rumah baru itu bisa dikatakan meningkat, setidaknya tidak turun ke 500.000 ya. Lalu untuk dari segi core PCE price index ternyata sama seperti ekspektasi, yaitu 0,3%. Nah, jadi di minggu lalu itu kita ada berita mengenai BOC ya, dan juga angka inflasi di Australia. Nah, untuk di minggu ini merupakan minggu yang gawat. Seperti yang sudah saya tulis di judul dan juga di thumbnail, itu merupakan minggu yang luar biasa gawat. Kenapa? Ini akan saya terangkan sekarang ya. Jadi dari hari Senin kita tidak ada berita apapun dari Senin. Tidak ada dari segi Asia dan sebagainya yang penting. Lalu di hari Selasa kita ada GDP di Kanada ya. Lalu diikuti oleh consumer confidence yang ada di Amerika. Dan jika consumer confidence ini berhasil tembus di atas 110, maka kepercayaan konsumen untuk belanja itu masih tinggi.
ya, walaupun suku bunga di Amerika itu sudah 4,5%. Lalu di hari Rabu kita ada berita mengenai unemployment rate dan juga employment change di sini dari segi New Zealand, ya. Lalu di hari Rabu juga di sore hari kita akan ada melihat data mengenai flash estimasi dari inflasi tahunan di Eropa, yang dimana inflasi tahunan Eropa di sini diperkirakan sudah turun, ya, dari 9,2 menjadi 9%, diperkirakan akan turun, ya. Lalu di malam hari, nah ini sudah menjadi clue teman-teman, ya. Seperti biasa, jika di awal bulan di awal minggu setiap bulannya itu pasti akan ada data mengenai, ya teman-teman sudah tahu lah, ya. Ya, data mengenai ADP non-farm employment change, job opening, dan juga diikuti oleh NFP. Tapi bukan itu aja yang menarik, ya. Jadi saya lanjut dulu. Jadi di hari Rabu malam kita ada data mengenai ISM Manufacturing PMI yang dimana diperkirakan masih di bawah 50, ya. Data sebelumnya di 48,4 dan ini turun menjadi 48 pas. Nah, di hari Kamis ini merupakan Kamis yang wow banget kalau boleh saya bilang, ya. Ini kejadian ini terulang lagi, ya. Entah ini kapan terakhir, ya, saya lupa ini kejadian ini karena yang dimana The Fed, BOE, dan ECB itu berada di dalam satu hari yang sama dalam memutuskan suku bunga. Ini saya lupa kapan terakhir, ya. Jika teman-teman ada yang ingat boleh kasih tahu saya di kolom komentar di bawah, ya. Saya lupa ini kapan pernah terjadi kemarin. Jadi di hari Kamis minggu ini tanggal 2 Februari seperti biasa jam 3 pagi WITA, berarti di jam 2 WIB kita ada kenaikan suku bunga dari The Fed yang diperkirakan sudah pasti. Ini bukan sudah pasti sih, ya. Ini bisa lihat dari datanya. Sebanyak 98,4% itu kenaikan suku bunga menjadi 4,50 sampai di 4,75. Berarti naiknya sebesar 25 basis poin, ya, dari sebelumnya 4,5 menjadi 4,75. Lalu untuk dari segi BOE ini di jam 8 malam, ya, berarti di jam 7 malam WIB diperkirakan akan ada kenaikan suku bunga sebanyak 50 basis poin lagi, ya, dengan jumlah orang vote di BOE itu sebanyak 702, masih sama, yaitu 7 orang yang ingin menaikkan suku bunga, 0 yang netral, dan 2 orang yang tidak ingin menaikkan suku bunga, ya. Dan di malam harinya tentang euro diperkirakan ada kenaikan sebanyak 50 basis poin lagi, ya. Dan di hari Kamis ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah sekali lagi data mengenai suku bunga untuk saat ini sudah dipastikan sesuai dengan ekspektasi, ya. Untuk saat ini semua dari The Fed, BOE, dan juga dari ECB diperkirakan data yang keluar nanti itu sudah sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh market. Jadi misalnya kalau dari The Fed diperkirakan akan memang naik menjadi 4,75. Lalu dari segi BOE akan memang naik menjadi 4%, dan untuk dari segi ECB diperkirakan akan naik menjadi 3%. Tetapi kemungkinan lain pasti ada, terutama dari segi BOE dan juga euro. Kenapa? Ya karena euro ini kemungkinan juga bisa naik lebih, ya. Bisa naik atau enggak cuma naik 25 basis poin, dan begitu juga dengan pound sterling di BOE-nya sendiri, seperti itu. Dan seperti biasa, teman-teman, di hari Kamis ini jika mengenai bank sentral kenaikan suku bunga, sekali lagi harus diperhatikan press conference-nya, ya. The Fed, teman-teman perhatikan press conference-nya. BOE, teman-teman perhatikan suku bunga dan juga jumlah orang yang vote. Dan untuk dari segi ECB, perhatikan ECB press conference-nya, ya. Jadi diperhatikan di hari Kamis, sekali lagi press conference dari segi The Fed dan juga ECB. Dan untuk dari segi BOE, lihat dari jumlah orang yang vote dan juga dari suku bunga yang keluar nanti, seperti itu, ya.
Dan di hari Jumat seperti biasa kita akan ada data mengenai NFP ya. Yang dimana NFP kali ini kita akan ada di 193.000 ya, turun dari sebelumnya 223.000, dan untuk tingkat penganggurannya diperkirakan naik dari 3,5 menjadi 3,6%. Untuk dari segi ISM Service PMI ini diperkirakan akan mulai naik ya, dari sebelumnya 49,6 akan diperkirakan naik di atas 50. Tapi sebelum itu saya akan kasih lihat data dulu dari apa yang sudah terjadi ya. Untuk dari segi keputusan kenaikan suku bunga oleh The Fed ya, kenaikan suku bunga oleh The Fed nanti, mereka pasti akan memutuskan berdasarkan data yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, data terjadi yang sebelumnya adalah NFP di bulan kemarin ya, di bulan Januari ini ya. Di bulan Januari ini keluar sebanyak 223.000 dengan tingkat pengangguran sebelumnya adalah 3,5%. Lalu diikuti oleh manufacturing PMI yang angkanya masih sedikit, masih di bawah 50, dan juga service PMI yang masih di bawah 50 juga. Lalu juga diikuti oleh data inflasi di Amerika, itu adalah masih di atas, sudah turun ya, dari sebelum 7,1 menjadi 6,5%. Dan dari segi service dan manufacturing PMI-nya itu sudah mulai campur ya, ada yang turun ada yang naik seperti itu. Jadi untuk The Fed sendiri, saya rasa kenaikan suku bunganya ini ya, kenaikan suku bunga ini juga akan dipengaruhi oleh data-data sebelumnya. Jadi karena mengingat inflasi di sini sudah turun ya kan, inflasi tahunan di Amerika ini semakin lama semakin turun ya. Walaupun penurunannya ini sudah tidak terlalu ekstrim ya, karena kan untuk puncaknya dari tingkat inflasi di Amerika itu kan di bulan Juli 2022. Ini sebanyak 9,1 turun menjadi 8,5, 8,5 menjadi 8,3, 8,3 menjadi 8,2, 8,2 turun menjadi 7,7, 7,7 turun menjadi 7,1, 7,1 turun menjadi 6,5. Dan diperkirakan untuk data inflasi selanjutnya diperkirakan akan turun di bawah 6%. Ya, oleh karena itu kemungkinan pada saat press conference di sini pasti akan dibahas mengenai inflasi ya. Lalu juga sektor dari NFP tenaga kerja. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Jadi untuk di minggu ini ya, untuk yang di minggu ini harap berhati-hati di sektor USD. Karena mengapa? Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di chart indeks dolar. Teman-teman bisa perhatikan, kalau di indeks dolar selama 2 minggu market itu tidak bergerak dengan pasti. Ya, teman-teman bisa lihat selama 2 minggu kemarin, walaupun kita ada data yang ya bisa dibilang berpengaruh terhadap USD, tetapi ternyata market itu lebih cenderung untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh Jerome Powell dan juga tentang suku bunga dari The Fed. Itu ditunjukkan oleh adanya 2 candle di sini yang berbentuk seperti doji ya. Dan kalau teman-teman lihat di daily, ini tidak ada kejelasan di market ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dari 13 Januari sampai 27 Januari ini marketnya tidak jelas ya. Ya, bahkan ukuran candlenya pun tidak jelas ya kan. Ukuran candle di area ini lebih better daripada ukuran candle yang ada di sini ya. Jadi oleh karena itu ketidakjelasan market kemarin itu secara tidak sadar, secara tidak langsung itu market menunggu ya, menunggu dengan pasti bagaimana hasil daripada FOMC. Dan menurut saya ketidakjelasan di market ini akan masih berlangsung sampai di hari Rabu. Walaupun sebelum sampai di hari Rabu, lebih tepatnya di hari Kamis malam, kita ada berita mengenai ISM Manufacturing PMI dan juga Job Opening, lalu Non-Farm Employment Change dan juga Consumer Confidence. Tapi menurut saya berita ini sih kayaknya nggak akan terlalu, kecuali Manufacturing PMI ya, ISM Manufacturing PMI. Kayaknya ini akan berpengaruh di market. Ya.
Jadi hati-hati ya teman-teman untuk di minggu ini. Harap sangat berhati-hati di minggu ini. Dari segi fundamental, ya, market sekarang lebih menunggu secara fundamental. Karena sekali lagi, ini pergerakan daripada indeks dolar yang terjadi selama 2 minggu kemarin itu tidak jelas. Jadi teman-teman yang sekiranya trading di Euro USD, semua major pair forex ya, itu pasti bisa dibilang tidak jelas ya. Memang sih misalnya kayak Euro USD, gold gitu kan memang mengalami kenaikan, tetapi secara overall jika teman-teman lihat candle daily-nya itu dia harga turun naik lagi, lebih tepatnya tidak ada kejelasan karena dari sektor indeks dolarnya sendiri ini juga tidak jelas ini marketnya, ya kan. Ada candle doji, ada candle hammer kebalik, hammer, inverted hammer, dan sebagainya, banyaklah pokoknya ya. Ketidakjelasan market inilah yang membuat market ini menunggu dengan pasti apa yang akan dikatakan oleh The Fed ya. Jadi otomatis di minggu ini teman-teman yang trading di major pair harap super hati-hati, karena ini ditunjukkan oleh secara market ya, secara chart ditunjukkan oleh adanya ketidakjelasan market selama 2 minggu. Jadi bisa diperhatikan bahwa selama 2 minggu market itu tidak jelas kemana arahnya secara indeks dolar, karena bisa dipastikan market indeks dolar ini akan naik ataupun turun hanya pada saat FOMC ini keluar. Ya, jadi harap berhati-hati. Dan menurut saya teman-teman yang trading di major pair, selain major pair, misalnya teman-teman ada di cross pair misalnya, hati-hati juga. Karena mengapa? Karena kita ada berita mengenai euro dan juga pound sterling mengenai suku bunga. Jadi otomatis pair euro, USD dan juga GBP itu teman-teman harap berhati-hati apapun itu ya. Entah itu euro NZD, euro Audi, euro JPY, euro Kanada, apalagi euro GBP, itu harap berhati-hati. Nah, intinya di 3 pair minggu ini harap berhati-hati. Entah itu di USD, maksudnya itu entah itu di USD Yen, USD Kanada, Euro GBP, Euro Yen, GBP CAD, GBP Audi, pokoknya yang ada unsurnya USD, Euro, dan GBP harap berhati-hati, harap waspada banget. Dan teman-teman jika ada yang open trade sampai di hari Rabu itu belum close, sebaiknya menurut saya itu di close saja tradingannya. Karena sekali lagi, di hari Kamis ini merupakan hari yang sangat luar biasa padat ya. Market itu akan sangat luar biasa volatil, sangat luar biasa volumenya, sangat liar pergerakannya, dan oleh karena itu harap berhati-hati. Tetapi jika ini menjadi momen teman-teman untuk bisa trading pada saat news, silahkan ya, karena tidak semua orang bisa trading pada saat news. Tapi jika itu merupakan salah satu strategi teman-teman, yaitu trading pada saat news, dan teman-teman sudah terbiasa dengan hal tersebut, ya silahkan, tidak apa-apa. Karena ada juga orang yang memanfaatkan berita mengenai bank sentral ini untuk mendapatkan profit. Dan itu juga tidak ada salahnya. Yang penting teman-teman tahu bagaimana tekniknya, tahu bagaimana pergerakannya nanti, dan tentunya tahu di mana harus mengambil profit dan di mana harus pasang stop loss-nya. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, harap berhati-hati di pair euro, GBP, dan juga USD. Terutama USD, karena USD di minggu ini sangatlah padat. Ya, selain adanya The Fed, kita juga ada NFP, kita juga ada Service PMI dan Manufacturing PMI. Harap berhati-hati. Sekali lagi, harap hati-hati di pair USD, Euro, dan di pound sterling ataupun GBP. Ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Saya ingatkan sekali lagi, harap waspada dan hati-hati pada minggu ini. Harap
waspada. Yang tidak ingin trade di minggu ini juga tidak apa-apa, tidak ada salahnya, supaya teman-teman tidak terkena juga akibat volatil harga ataupun liarnya harga nanti pada saat di minggu ini, ataupun yang ingin trading di minggu ini juga tidak apa-apa juga. Oke, jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan bersama Mandana pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.